Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang private key detection yang akan dipresentasikan oleh Julius John Christian. Jadi kalau semuanya izin sharing ya. Jadi pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang private edge detection, di mana itu adalah mendeteksi dari tepian-tepian. Tunggu, private edge detection. Oke, jadi ini adalah kode kami yang sudah kami buat. Coba kita buka di Visual Code. Nah, private edge detection itu adalah mendeteksi dari tepian-tepian. Jadi kalau misalnya kita lihat di muka saya ini kan antara wajah saya dan juga background ini akan agak cukup kontras ya. Itu dia akan mendeteksi di bagian-bagian. Nah, di bagian pendeteksi ini ada juga yang namanya pendeteksinya itu tuh secara vertikal dan juga secara horizontal, di mana bisa tetap tegak lurus atau juga secara apa namanya mendatar atau juga bisa secara diagonal. Cuma di sini kode ini kami sudah gabungkan semua antara diagonal terus juga apa namanya vertikal dan juga horizontal jadi membentuk kesatuan yang kalau misalnya kita lihat dia akan menghasilkan, tunggu saya matikan kamera saya dulu. Jadi tunggu sorry ya. Open Python. Jadi inilah kode yang sudah saya running. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, di sini kan muncul di tepi-tepian ini ya. Karena bagian muka saya, warnanya kalau misalnya teman-teman lihat di gambar yang sebelum di private edge, bagian muka saya dan juga di bagian background ini kan cukup ketara ya. Cukup ketara perbedaannya, itulah yang dinamakan dengan tepi-tepian. Tepi-tepian ini di pinggir-pinggirin lah. Makanya terbentuklah itu private edge. Nah ini karena sudah saya gabungkan, maka hasilnya itu sudah terlihat bentuk muka saya dengan jelas. Tapi kalau misalnya saya cuma pakai yang bagian vertikal, itu cuman yang bagian garisnya yang dari atas ke bawah doang. Nanti yang ke samping-samping kayak begini-begini di kacamata ini, itu kurang terlihat. Yang di bagian samping aja yang terlihat. Cuman karena di sini sudah saya gabungkan, makanya ini sudah terlihat lah muka-muka saya seperti ini. Nah, terus private edge detection ini fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi objek biasanya. Bisa misalnya kayak mendeteksi objek manusia itu kira-kira bentuknya kira-kira seperti apa ya? Atau juga mungkin ada studi kasus tentang pemilihan barang yang baik atau tidak. Contohnya telur. Kalau misalnya kita tahu telur itu kan pasti bulat ya, bulat sempurna. Tapi kalau memang dia ada cacat, mungkin ada retak atau apa, itu kan kelihatan di deteksi apa di deteksi pinggir-pinggirannya. Makanya itu juga bisa digunakan untuk deteksi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada penjelasan atau pertanyaan? Eh, Mungkin dari Saudara Zani, apakah ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari hasil yang sebelumnya kita kerjakan ini? Atau ada apa? Mungkin ada materi yang belum bisa ditanyakan. Mungkin sedikit ya, kalau saya itu kenapa ada dua kernel ya di KX dan KY pada private itu ya. Eh, Jadi, jadi tadi sih sebenarnya yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya tadi kan ada yang apa namanya vertikal dan juga horizontal. Itu kenapa? Karena kan kalau misalnya kita lihat ini kan kalau bagian tepi itu kan kita kan bisa cari nih kontrasnya antara satu dan dua itu kan misalnya nih muka saya nih kelihatan jelas ya. Dari antara muka saya dan juga background ini kan ada kontrasnya tuh. Ada yang kontrasnya itu tuh secara bersampingan kanan kiri ada juga yang atas bawah kan kayak yang di bagian atas gitu. Nah, itu yang digunakanlah kenapa ada vertikal dan juga horizontal gitu. Jadi nanti dua-duanya tuh kalau misalnya memang dipakai dua-duanya digabungin supaya memang hasilnya tuh terlihat lebih baik gitu Mas. Oke.
Tapi kalau aku ya, kalau menurutku, aku yang masih penasaran nih di bagian yang eh apa ya? Kita itu hasil deteksinya itu eh, kan sudah grayscale tuh. Nah, kenapa perlu diubah menjadi format BGR gitu? Apa yang terjadi kalau misalnya kita coba gabungkan frame langsung dengan 8K tanpa konversi tersebut gitu. Oh, koreksi mungkin. Karena kan harusnya kan gambarnya itu kan dari apa? Dari warna jadi grayscale gitu ya. Nah, kenapa sih dibuat dari warna ke grayscale? Karena memang frame aslinya itu kan ada tiga tuh, warna red, green, blue. Sedangkan kalau Edge ini kan hanya mendeteksi uh, satu channel aja, jadi mendeteksi yang kontrasnya. Jadi makanya kita menggunakan grayscale. Jadi kita grayscalein dulu, baru kita buat edge detection. Karena kalau misalnya kita pakai apa namanya, pakai warna yang tiga, kayak ini kan warnanya nih warna biru dan warna apa namanya, warnanya banyak lah gitu. Itu yang membuatnya agak sulit. Makanya kita buat ke grayscale. Private Edge itu dibuat ke grayscale supaya untuk mempermudah melihat bagaimana tepian itu tuh terlihat bedanya gitu. Baik. Nah, kalau untuk saudara Julius sendiri nih, selama kita pengerjaan ini ada nggak yang bikin Mas Julius berat atau ada tantangan tersendiri nggak saat membuat ini? Saat kita membuat ini ada nggak yang kadang kan kita membuat ya udah buat-buat aja asal ChatGPT gitu kan. Cuman ada nggak sih yang memang susah untuk dipahami gitu tantangan-tantangan itu sendiri? Kalau di private edge apa detection ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya karena cuma mendeteksi bagian kontras tepiannya aja gitu kayak yang ya kalau misalnya di jari saya inilah ya kan kelihatan banget sih kalau misalnya kita lihat nih, bagian antar Ya, background dan foregroundnya gitu kan yang di depan sama belakangnya kan kelihatan jelas gitu karena edge detection tuh hanya mendeteksi bagian-bagian yang apa ya cuman warnanya tuh kontras aja gitu jadi ya nggak terlalu sulit karena memang kodenya juga nggak sebanyak itu dan kalau misalnya kita cari di sumber-sumbernya juga banyak kok kalau karena memang di previous edge detection ini juga masih masuk dalam kategori yang cukup mudah lah gitu untuk dipelajari. oke. Apakah ada tambahan lain dari teman-teman seperti Mas Jani? Untuk penerapan ini berupa foto atau bisa kayak video bergerak seperti itu ya? Untuk foto bisa tapi kalau ini kan karena kan kita computer vision ya Mas jadi ah, itu kan lebih ke penglihatan sebenarnya kalau misalnya di foto itu bisa kayak di praktik di citra digital tuh bisa cuman kalau kita lebih ke video itu bisa mendeteksi tadi video bisa foto bisa bahkan langsung webcam native pun bisa nggak berat kok nggak seberat itu tadi laptop saya yang kentang ini aja bisa dapat 40 sampai 30 sampai 40-an fps dan stabil tuh udah nge-record di kamera juga itu udah stabil banget jadi kalau misalnya untuk misalnya digunakan itu nggak terlalu berat kok si apa resource-nya juga. Hmm. Oke, baik-baik. Oke, mungkin cukup ya karena waktu sangat terbatas. Ini sudah malam juga. Mungkin presentasi kita tutup sampai di sini aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.